Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ada sebuah kisah pilu yang datang dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ada seorang pelajar SMK meninggal dunia dalam diam, diduga menahan rasa sakit yang tidak pernah ia keluhkan demi tidak membebani orang tuanya. Dan kisah ini menjadi pengingat di balik sikap kuat pemirsa, bisa saja tersimpan penderitaan yang tak terlihat. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Di balik hiruk-pikuk kota Samarinda terselip kisah sunyi yang menyayat hati. Mandala Rizky Syaputra, siswa kelas 11 pemasaran 2 SMK Negeri 4 Samarinda, meninggal dunia di usia muda. Di mata sang ibu Ratnasari, Mandala adalah anak pendiam dan tegar. Mandala jarang mengeluh bahkan saat sakit. Semua rasa ia simpan sendiri agar tak merepotkan orang tuanya. Perjalanan sakit Mandala bermula dari hal sederhana, sepatu sekolah yang sudah tidak lagi muat. Karena keterbatasan ekonomi, Mandala tetap memakainya sejak kelas 1. Rasa sakit yang awalnya pegal di kaki perlahan menjalar hingga ke punggung. Meski sempat bekerja sambilan, seluruh penghasilannya diserahkan kepada sang ibu untuk membantu biaya hidup. Bahkan saat disarankan membeli sepatu baru, Mandala tetap menolak. Menjelang hari-hari terakhirnya, Mandala sempat mengungkapkan keinginannya untuk kembali bersekolah, meski harus memakai sandal, hingga akhirnya pada dini hari 24 April 2026, sang ibu menemukan Mandala telah tak bernyawa di tempat tidurnya. Dua hari itu sudah mengeluh sakit, jari-jari depannya aja bilangnya udah pegel. Tapi yang setengah bulan dia kerja itu dia udah berasa bilangnya. Nah, kalau 2 hari itu kan cuma jari-jari aja, dia bilang cuman kayak model ngilu gitu. Tapi setelah setengah bulan berangsur itu dia mulai bilangnya lari ke kakinya udah bagian atas, itu setengah bulan. Sampai akhirnya sudah mau kita berhenti, sudah magang, itu udah larinya ke punggung, sampai ke punggung, ke pinggang. Katanya mungkin kayaknya ini harus diurut deh Mbak, katanya gitu. Ya. Dia tidak pernah mengeluh saat magang itu aja. Kepergian Mandala menyisakan duka sekaligus pertanyaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur menyampaikan kronologi resmi kejadian. Sejak Maret 2026, Mandala masih aktif bersekolah dan mengikuti praktik kerja lapangan. Namun, memasuki awal April kondisinya mulai menurun. Pada 2 hingga 9 April, ia beberapa kali tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Di tanggal 10 April, keluarganya sempat meminta bantuan biaya pengobatan non-medis dan sekolah memberikan bantuan serta menyarankan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Pada 20 April, Mandala mengirim foto kondisi kakinya yang membengkak dan kembali meminta bantuan. Sehari kemudian, pihak sekolah mendatangi rumah Mandala dan menemukan kondisinya sudah lemah. BPJS yang belum aktif disebut menghambat akses layanan kesehatan. Pada 23 April, sekolah kembali memberikan bantuan dan merencanakan penanganan lanjutan. Namun, sehari sebelumnya Mandala sempat mengabarkan kondisinya membaik. Hingga akhirnya pada 24 April 2026, Mandala meninggal dunia sebelum mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh. Dinas Pendidikan menegaskan sekolah telah berupaya memberikan bantuan sesuai kapasitasnya. Namun, keterbatasan informasi dan akses layanan kesehatan menjadi faktor yang memperlambat penanganan. Kisah ini menjadi pengingat pentingnya kepekaan terhadap kondisi anak serta akses layanan kesehatan yang cepat dan juga merata. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kondisi yang dialami almarhum Mandala memicu pertanyaan besar. Apakah lingkungan sekitar gagal menangkap sinyal bahaya yang sebenarnya sudah muncul? Untuk membahasnya kita akan bergabung bersama Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak TRC PPA Kalimantan Timur, Rina Zainun, dan kami juga sudah mengundang pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, namun yang bersangkutan belum berkenan dan mengirimkan kronologi yang disampaikan pihak sekolah. Dan seperti yang sudah kami hadirkan di paket berita sebelumnya. Kita langsung sapa. Selamat pagi Ibu Rina. Pagi Bu Rina. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Rina telah bergabung. Bu Rina, ketika mengetahui ada Mandala yang mengalami kesulitan begitu ya untuk bisa berjalan karena sepatu yang kesempitan, apakah setelah dilakukan penelusuran memang
itu penyebab pasti Mandala ini akhirnya meninggal dunia, Bu? Jadi saya itu dapat informasi di tanggal 25 pagi dari salah satu komite sekolah SMK 4. Nah, karena saya alumni dari sekolah tersebut juga, beliau menyampaikan coba kita datang ke sekolah tersebut karena ada informasi jenazah anak yang disolatkan di sekolah. Itu yang jadi pertanyaan dari salah satu komite ini tadi gitu. Akhirnya bersama komite tersebut tanggal 25 saya datanglah. Tapi sebelum ke rumahnya saya menemui tetangganya dulu untuk mempertanyakan benar nggak ada yang meninggal kemudian disolatkan di sekolah. Benar katanya. Saya tanya tahu nggak kira-kira apa masalahnya. Nah itu rumahnya kecil Bu. Juga beliau itu warga baru dan tidak ikut rukun kematian. Infonya seperti itu. Akhirnya baru saya menuju ke rumahnya almarhum Mandala untuk kami membawakan sembako. Nah dari situ kita ngobrol lah sambil saya mempertanyakan sebelum meninggal anak ini punya penyakit apa, asma kah, jantung atau apa gitu, tidak ada katanya. Hanya memang yang dikeluhkannya selama ini sewaktu magang yang terlihat betul, karena kan kalau magang itu berdiri seharian ya, nah jadi baru kerasa. Awalnya di ujung jari-jari inilah yang sakit, hingga akhirnya dia menaruh busa pembungkus buah yang berwarna pink itu di ujung jari-jarinya, supaya terasa lembut gitu. Nah itu kronologi awal yang hingga akhirnya disampaikan setelah selesai magang itu bengkaknya itu langsung menjalar ke kaki dari ujung jari, akhirnya larinya ke telapak kaki. Nah kemudian menjalar ke pinggang sakit. Karena kan biasa kalau kayak saya aja berdiri seharian kalau ada aksi demo itu kalau malam udah nyutnya itu sampai seluruh badan gitu. Oke. Itu sih yang awalnya gitu. Oke Bu Rina, tapi dari cerita kronologi yang diterima oleh Bu Rina, kemudian masyarakat juga sudah membaca dan mendengar yang disampaikan oleh dari Dinas Pendidikan. Menurut Ibu Rina, apakah ada indikasi-indikasi yang sejak awal sebenarnya bisa terdeteksi oleh lingkungan sekitar atau mungkin dari keluarga dari Mandala ini, ada tidak Bu? Karena menurut tetangga sekitar, memang tidak ada gejala anak itu sakit, karena anak itu setiap pulang sekolah, dia tidak pernah main di luar, dia menjaga adiknya karena ibunya berjualan risol keliling, gitu. Jadi Mandala ini aktivitasnya pulang sekolah, ya dia menjaga adiknya itu untuk di rumah, karena ada 2 balita yang ditunggunya, usia 5 dan 3 tahun. Itu yang sering kali ditinggalkan oleh ibunya untuk dia berjualan keliling itu. Nah saya tanyakan juga kepada tetangga, bagaimana sih adik Mandala ini sehari-harinya, apakah anaknya ceria saja, ternyata anaknya pendiam dan cenderung tertutup. Tapi kalau untuk kesehatannya mereka tidak pernah melihat Mandala itu sakit atau mengeluh sakit, itu tidak pernah. Jadi seperti biasa saja. Oke Bu Rina, tapi sempat dibawa ke dokter tidak atau ke fasilitas kesehatan terdekat Mandala? Infonya tidak pernah, dan itu saya tanyakan kepada orang tuanya gitu. Apakah pernah dibawa ke dokter atau apa, katanya terkendala dengan BPJS. Cuma pernah ibunya mencetuskan kepada Mandala, ayo nak kita ke rumah sakit biar dirawat. Jawaban Mandala adalah, jangan Bu, untuk hidup kita saja susah. Makan pun 1 hari sekali, bagaimana ibu bisa mengupayakan untuk biaya pengobatan. Sedangkan Mandala ini anaknya kalau dapat uang diberikan kepada ibu untuk tambahan sewa rumah gitu. Baik, saya dengar juga bahwa saya dengar juga Bu Rina bahwa pihak sekolah ini sebenarnya sudah juga memberikan beberapa kali bantuan begitu. Nah, kalau untuk terkait dengan sepatu ini, apakah memang almarhum Mandala sempat mengeluhkan untuk bisa mungkin ibunya membelikan sepatu atau mungkin mengajukan ke pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan sepatu? Pernah tidak ada upaya-upaya seperti itu, Bu? Kalau sekolah luar biasa memang memberikan bantuan, pernah memberikan bantuan sembako 1 kali pada saat bulan puasa, ada uang zakat juga di hari Lebaran, kemudian ada uang yang katanya 1.100.000 itu. Nah, Mandala ini curhatnya ke ibu gurunya, bahkan ada chatnya yang saya baca terhadap almarhum
kepada ibu wali kelasnya itu, maksudnya dia mengatakan, ibu ini sudah mulai surut bengkaknya, nanti Mandala mau tetap paksakan menggunakan sepatu itu. Mandala nggak mau cerita pada bunda karena takut menyusahkan bunda. Bahkan ada chatnya dengan teman-temannya menanyakan, Mandala ukuran sepatumu berapa sih? Ukurannya saat ini 43, tapi kakiku ini ukurannya naik antara 43 atau 45, udah sesak. Nah, teman-temannya itu kan rencana mau membelikan sepatu, tapi dia tidak mau. Dia menyatakan, sepertinya aku nggak sempat lagi deh pakai sepatu itu. Nah, cuma di hari Kamis itu ada teman-temannya datang berkunjung sore, memberikan uang sejumlah 650.000. Itu gabungan uang dari teman-temannya, 650.000 di hari Kamis, diterima oleh Mandala. Kemudian Mandala cuma mengatakan kepada ibunya, Bu, ini untuk bayar sewa rumah aja, gitu. Nah, ibunya pas malam mereka tidur, sempat Mandala ngomong bahwasanya, Bu, nanti beli sepatu ya. Langsung ibunya bilang bahwasanya ibu belum punya uang, gitu kan. Langsung Mandala mengatakan, oh iya Bu, Mandala lupa ya kalau Mandala ini anak yatim. Akhirnya setelah perbincangan itu mereka tidur, yaitu sudah nggak bernyawa lagi. Di jam 1 baru ketahuan kalau anak Rina. ini meninggal di dalam tidurnya. Ya. Baik. Jadi Mandala adalah anak yatim, kemudian kondisi keluarganya penuh dengan keterbatasan. Pertanyaannya adalah, Benar. apakah keluarga Mandala sempat mendapatkan bantuan dari entah itu pemerintah setempat atau dari lingkungan RT, RW selain sekolah tadi? Kalau info yang saya terima hanya dapat bantuan dari sekolah. Hanya dapat bantuan dari sekolah. Kalau dari RT setempat tidak ada, karena menurut info mereka ini kan warga pendatang yang menyewa rumah di situ, jadi tidak masuk di dalam data di wilayah setempat gitu. Oke, Bu Rina, terkait dengan kondisi ibunya almarhum Mandala sendiri saat ini seperti apa, dan kan ada adik-adiknya juga, itu seperti apa Bu sekarang Bu? Ya, jadi untuk saat ini yang pertama kami mencoba memulihkan psikisnya karena banyak sekali hujatan-hujatan dari netizen terhadap ibunya yang mengatakan baju bagus, kemudian tidak memperhatikan anak. Untuk diketahui bersama, saat ini penyesalan terbesar dari Ibu Mandala adalah tidak bisa memenuhi keinginan anaknya untuk bisa menggunakan sepatu baru. Itu penyesalan di dalam hidupnya saat ini. Jadi mohon untuk masyarakat tidak menghujat, tidak tidak menyalahkan ibunya gitu. Sudah cukup dia menderita dengan kepergian anaknya, dengan rasa bersalahnya karena telah lalai sebagai seorang ibu untuk memenuhi hak pendidikan anaknya gitu. Jadi saat ini kita lebih gini, bahkan sampai akhirnya beliau bersama anaknya seringkali mengunci pintu untuk mengupayakan tidak bertemu dengan siapapun. Baik, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan ini bisa jadi pelajaran untuk kita supaya bisa lebih memperhatikan bagaimana kondisi di lingkungan sekitar kita. Bu Rina Zainun, terima kasih karena sudah memberikan informasi terkini untuk kami pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.